Sampai Raja Salman tiada, tidak akan pernah ada normalisasi Saudi dengan Israel. Stasiun televisi Israel Channel 12 kami selalu melaporkan tidak akan ada kemajuan dalam hal normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Israel selama Raja Salman bin Abdul Aziz masih berkuasa. Kabar itu diperoleh dari sumber pejabat senior Israel yang mengetahui masalah ini. Seperti dilansir laman The Times of Israel Jumat lalu, sumber itu mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan putra mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman bertemu dalam suasana hangat minggu lalu di Saudi. Peristiwa itu dilaporkan pertama kalinya kedua pejabat tersebut bertemu. Meski demikian, Israel memahami tidak akan ada terobosan berarti dalam waktu dekat bagi Saudi karena Raja Salman punya pendirian yang berseberangan dengan putranya dalam hal normalisasi dengan Israel, kata laporan dari sumber itu. Dalam hal ini, kata sumber itu lagi, kemajuan soal normalisasi hanya akan mungkin terlaksana jika Raja Salman sudah tiada. Namun, kerjasama kedua negara dalam hal memusuhi Iran akan meningkat dan hubungan dagang juga, ungkapnya. Sumber itu juga menyebut penerbangan komersil maskapai Israel El Al yang terbang melintasi wilayah udara Saudi tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Pada September lalu, kerajaan Saudi mengizinkan wilayah udaranya dilintasi pesawat Israel dari dan ke Uni Emirat Arab. Keputusan yang diumumkan di hari yang sama, Jared Kushner, menantu dan juga penasihat senior Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bertemu dengan Pangeran MBS di Riyadh. Tidak dalam waktu dekat, harian The Wall Street Journal September lalu mengumumkan Raja Saudi masih berkomitmen untuk memboikot Israel sebagai bentuk pembelaan atas tuntutan Palestina merdeka. Sedangkan Pangeran MBS terbuka soal normalisasi dengan Israel dan peluang bisnis sebagai bentuk kerjasama dalam melawan Iran. Meski demikian, sebelum pemilu Amerika Serikat lalu, Trump memprediksi Saudi akan menjadi salah satu dari 10 negara yang menjalin normalisasi dengan Israel dalam waktu dekat. Stasiun televisi Kan dan Channel 12 mengutip seorang pejabat senior Israel pada Senin malam lalu yang mengatakan tidak ada terobosan yang bisa diharapkan dalam waktu dekat. Meski sudah ada upaya dari Netanyahu dan Popo untuk meyakinkan mereka, Saudi cukup tegas saat ini. Mereka belum siap mengambil langkah itu karena itulah tidak akan ada perayaan yang bisa diharapkan dalam waktu dekat, kata pejabat itu kepada Channel 12. Tidak ada terobosan yang bisa diharapkan dari kesepakatan ini. Ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat ataupun cepat, ujar laporan Kan mengutip si pejabat tersebut. Kemarahan Saudi. Pejabat di pemerintahan Saudi membenarkan telah terjadi pertemuan itu kepada The Wall Street Journal, seraya menyebut pertemuan yang berlangsung beberapa jam itu fokus membahas Iran dan membangun hubungan diplomatik antara Yerusalem dan Riyadh, tapi tidak ada kesepakatan penting yang dicapai. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan membantah Netanyahu atau pejabat Israel menggelar pertemuan dengan Pangeran MBS dalam cuitan di akun Twitternya beberapa jam setelah kabar itu beredar. Saya membaca sejumlah laporan media tentang pertemuan Yang Mulia Putra Mahkota dan pejabat Israel dalam kunjungan @sek Pompo. Tidak ada pertemuan itu, yang hadir hanya orang Amerika dan Saudi, tulisnya di Twitter. Channel 12 mengutip sumber pejabat Israel yang menyebut pihak Saudi sangat marah karena kabar pertemuan itu bocor ke publik. Portal berita Ynet News sebelumnya mengutip dua pejabat yang terlibat dalam pertemuan itu dengan mengatakan Pangeran MBS mengaku tidak keberatan pertemuan itu dipublikasikan. Kantor Perdana Menteri Netanyahu tidak berkomentar atas berita pertemuan itu, tapi dia tidak membantah pertemuan itu telah terjadi.
Sementara itu diberitakan sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diam-diam terbang ke Arab Saudi pada Minggu 22 November untuk bertemu dengan putra mahkota Mohammed bin Salman, menurut media Israel. Netanyahu didampingi oleh Kepala Badan Intelijen atau Mossad Yossi Cohen secara sembunyi-sembunyi, bertemu dengan putra mahkota dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di kota Neom, Arab Saudi. Data penerbangan menunjukkan jet yang digunakan oleh Netanyahu terbang ke Neom. Tidak ada kepastian secara resmi. Pompeo singgah di Neom, pesisir Laut Merah wilayah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai bagian dari lawatannya ke Timur Tengah. Di antara media Israel yang menurunkan berita tentang kunjungan Perdana Menteri Netanyahu adalah situs berita Ynet. Dilaporkan pesawat jet membawa Netanyahu dan rombongan terbang dari Israel pada Minggu malam dan kembali mendarat di Israel pada Senin dini hari 24 November 2020. Surat kabar Haaretz melaporkan pergerakan pesawat jet Netanyahu terdeteksi sejumlah situs pelacak penerbangan. Pesawat lepas landas pada Minggu malam dan mendarat di Neom, kemudian diparkir di sana selama sekitar 2 jam. Pesawat yang sama kemudian terbang kembali ke Israel sesudah tengah malam. Salah seorang penasihat Netanyahu, Topaluk, tampak mengisyaratkan kunjungan tersebut memang terjadi, namun sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari kedua negara. Kantor Perdana Menteri Israel belum mengeluarkan pernyataan, begitu pula pemerintah Arab Saudi. Jika benar kunjungan tersebut tercatat sebagai lawatan pertama Perdana Menteri Israel ke Arab Saudi yang pernah dilaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan pihaknya mengharapkan Arab Saudi akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, mengikuti jejak Uni Emirat Arab dan Bahrain yang menekan perjanjian normalisasi hubungan pada September. Sudan juga telah sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Sejumlah pejabat Amerika Serikat dan Israel dalam berbagai kesempatan mengisyaratkan bahwa lebih banyak negara Arab akan menjalin hubungan dengan Israel. Di depan umum, Arab Saudi telah mengatakan akan tetap mempertahankan sikapnya sejalan dengan sikap Liga Arab untuk tidak menjalin hubungan dengan Israel sampai konflik Israel dengan Palestina diselesaikan. Namun Arab Saudi telah mengizinkan pesawat Israel terbang di atas wilayahnya ke negara-negara baru sahabatnya di kawasan Teluk dan juga ke Asia. Sementara itu, lawatan Perdana Menteri Israel ke Arab Saudi memicu spekulasi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diisukan berkunjung ke Arab Saudi. Israel ingin memanfaatkan momentum diplomasi menyusul dugaan administrasi baru Amerika Serikat bakal kembali ke perjanjian nuklir Iran dan mencekoki ataupun juga merecoki catatan HAM Saudi. Adalah koresponden diplomatik Israel Barak Ravid yang pertama kali menyebar kabar heboh tersebut. Dia melaporkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Direktur Dinas Rahasia Mossad Yosef Meir Cohen menumpangi pesawat milik seorang pengusaha bernama Udi Engel pada Minggu 22 November malam. Ravid melacak jet pribadi itu terbang pada pukul 8 waktu setempat menuju Neom, kota futuristik yang dibangun Arab Saudi di pesisir Laut Merah. Di sana delegasi dari Yerusalem sudah ditunggu oleh antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo. 5 jam berselang, pesawat yang ditumpangi Netanyahu kembali mendarat di Israel. Laporan Ravid yang diunggah di Walla News itu sontak memicu desas-desus perihal normalisasi hubungan diplomasi antara Israel dan juga Arab Saudi. Jika benar, Arab Saudi bakal menjadi negara Arab ke-6 yang resmi berhubungan diplomasi dengan negeri Yahudi tersebut. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi sendiri menepis kebenaran desas-desus seputar pertemuan di Neom. Saya bertemu Pompeo di bandara dan pergi bersamanya menuju pertemuan. Saya lalu mengantarnya kembali ke bandara. Hanya pejabat Saudi dan Amerika saja yang hadir selama pertemuan, kata Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan Al Saud.